Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri Lisma Sofaria dengan NIM 2305777 dan saya Deni Fajilani Syabila dengan NIM 2308214 dan saya Priska Panjaitan dengan NIM 2307071. Dari pertemuan kemarin kami sudah mengumpulkan berbagai jurnal miskonsepsi dan kami memilih satu jurnal miskonsepsi, yaitu Jurnal Analisis Miskonsepsi IPAS Materi Wujud dan Perubahannya melalui Tokyo Multiple Choice kelas 4 SD. Penulisnya Frida Asofa, Diana Endah Handayani, Cindy Adi Prasetyo pada tahun 2025. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar dengan materi wujud dan perubahannya. Miskonsepsi yaitu beberapa siswa juga mengira bahwa uap air yang mengembun di permukaan gelas berasal dari dalam gelas, bukan dari udara di sekitarnya. Selain itu, di dalam pembelajaran kelas juga, di saat siswa seringkali membeli es atau semisal wadah di airnya, seringkali melihat bahwa ada air di luar gelasnya dan siswa itu mengira bahwa itu adalah kebocoran dari dalam gelas tersebut. Nah, oleh karena itu kami memilih miskonsepsi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa uap air yang mengembun pada permukaan luar gelas tidak berasal dari air di dalam gelas, melainkan dari udara di sekitarnya. Dengan percobaan ini, siswa dapat memahami proses kondensasi sebagai perubahan wujud dari gas menjadi cair akibat penurunan suhu di permukaan gelas, sehingga miskonsepsi bahwa embun berasal dari dalam gelas dapat dikoreksi. Nah, karena yang setelah dipaparkan saya, bahwa para siswa beranggapan bahwa titik-titik yang di air yang muncul di luar gelas berisi air dingin itu berasal dari air yang ada dalam gelas. Jadi, fenomena tersebut itu seringkali dimiskonsepsi oleh siswa. Seringkali siswa itu menyebutkan bahwa itu adalah bocor. Nah, padahal hal itu merupakan proses kondensasi. Sehingga siswa itu miskonsepsi bahwa embun berasal dari dalam gelas. Nah, seringkali siswa beranggapan bahwa titik-titik air yang muncul di luar gelas berisi air dingin berasal dari air yang ada dalam gelas. Padahal fenomena tersebut merupakan hasil kondensasi uap air dari udara sekitar yang tidak terlihat ketika bersentuhan dengan permukaan gelas yang lebih dingin. Ketika udara yang mengandung uap air mendingin di dekat permukaan gelas, uap air kehilangan energi atau kalor dan berubah menjadi air cair yang menempel di permukaan gelas. Demonstrasi ini akan membuat siswa melihat secara langsung proses kondensasi sehingga miskonsepsi mereka dapat diperbaiki. Nah, yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahannya, yang pertama ada gelas transparan, bisa dengan gelas biasa, gelas kaca, ataupun gelas plastik. Lalu ada es batu dan ada tisu. Langkah yang pertama yaitu 2 buah gelas yang sudah berisi air biasa, salah satunya diisi dengan es batu. Lalu letakkan tisu di bawah 2 gelas tersebut. Setelah ini, letakkan gelas di ruangan terbuka, jauh dari sumber panas dan angin. Lalu kita amati gelas manakah yang akan mengeluarkan titik-titik air.
Setelah kita diamkan beberapa saat, gelas yang diisi oleh es batu akan mengeluarkan titik-titik air, sedangkan yang tidak diisi oleh es batu tidak mengeluarkan titik-titik air. Jadi, apakah titik-titik air ini berasal dari dalam gelas atau dari udara di sekitar gelas? Jawabannya, air di dalam gelas tetap di dalam gelas, dan titik-titik air di luar gelas terbentuk karena udara di sekitarnya. Udara kehilangan energi panas ketika uap air berubah menjadi cair, sehingga uap air mengembun di permukaan gelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa titik-titik air ini bukan air yang bocor dari dalam gelas. Di sini saya akan menjelaskan hasil apa yang diharapkan setelah siswa melakukan kegiatan itu. Nah, yang pertama, siswa dapat mengamati terbentuknya titik-titik air di luar permukaan gelas yang berisi air biasa dan yang sudah berisi es. Kemudian yang kedua, siswa menyadari bahwa titik-titik air tersebut bukan berasal dari dalam gelas, melainkan berasal dari udara di sekitarnya yang mengandung uap air. Dan yang ketiga, siswa memahami bahwa proses terbentuknya titik-titik air ini merupakan contoh perubahan wujud dari gas menjadi cair yang disebut dengan kondensasi. Itu terjadi karena penurunan suhu di permukaan gelas dan pelepasan kalor oleh uap air. Dengan demikian, siswa dapat mengkoreksi miskonsepsi bahwa embun di gelas berasal dari air di dalam gelas dan memahami bahwa embun terbentuk karena uap air di udara mendingin dan mengembun menjadi cair di permukaan gelas. Oke, baik. Sekian demonstrasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.